Shalom, salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Bersama saya Pendeta Dr. Jeffy Cumampo dalam tayangan Papi Jeffy Menyapa khusus edisi spesial, yaitu edisi istimewa perayaan dan peringatan Natal Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita seluruh umat Kristiani di seluruh dunia sedang dan sementara merayakan Natal dan memperingati Natal. Natal Yesus Kristus artinya kita memperingati dan merayakan kelahiran Sang Putra Natal, yaitu Yesus Kristus namanya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak orang, ya, bahkan juga mungkin bagi orang Kristen sendiri, yaitu kenapa umat Kristiani harus merayakan Natal, ya? Karena perayaan atau peringatan Natal adalah kita memperingati, kita mensyukuri kedatangan Sang Firman Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang juga menciptakan jagat raya alam semesta, juga menciptakan manusia, rela mau datang ke dalam dunia dan mengambil rupa seperti manusia ciptaannya. Bayangkan Bapak Saudara, Sang Pencipta mau datang seperti ciptaannya. Itu dia merendahkan dirinya, ya, dia merendahkan derajatnya. Bahkan dikatakan dia mengosongkan keilahiannya untuk datang seperti manusia ciptaannya, merendahkan diri. Guna apa tujuannya? Supaya dia bisa berjumpa dengan manusia ciptaannya. Kenapa dia harus menjumpai manusia ciptaannya sebagai sama seperti manusia? Supaya manusia bisa mengenal siapa penciptanya. Manusia bisa tahu inilah penciptanya yang datang untuk menemui mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Ada sebuah kisah di sebuah kerajaan, seorang raja yang sangat agung. Satu ketika dia ingin mengetahui bagaimana kondisi rakyat jelata yang dia pimpin, orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kerajaannya. Dengan cara apa supaya dia bisa diterima oleh mereka dan mereka tidak ketakutan dan lari ketika menjumpai rajanya? Maka sang raja dia menyamar seperti rakyat yang dia pimpin, rakyat jelata, rakyat yang miskin. Dengan cara dia menyamar, dia masuk ke tengah-tengah mereka dan dia mengetahui keadaan mereka, dia mengetahui kebutuhan mereka, dan dia bisa menolong mereka saat itu juga. Kenapa? Karena dia bisa mengerti keadaan mereka dan mereka bisa menerima dia apa adanya. Mereka tidak takut melihat dia. Nah, demikian juga dengan Tuhan Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Agung. Supaya manusia bisa menerima dia, supaya manusia bisa mengenal dia, dia datang seperti ciptaannya supaya mereka bisa menyambut dia sebagai sesama manusia. Dan dari situlah dia tahu bahwa memang betul-betul ya kehadiran di tengah-tengah mereka sangat dibutuhkan. Kenapa manusia membutuhkan juru selamat? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah terpuruk, manusia pasti mati dan binasa masuk neraka. Manusia tidak bisa menolong diri mereka sendiri karena mereka sudah memperbudak diri mereka kepada iblis. Mereka sudah menghambakan diri mereka kepada dosa, dan sejak saat itu mereka tidak berdaya untuk membuat diri mereka selamat. Tidak mampu. Segala macam kesalahan masuk manusia, amal ibadah manusia tidak sanggup menyelamatkan manusia, dan manusia pasti binasa masuk neraka. Dan semua manusia menyadari itu. Tidak seorang pun manusia yang bisa meyakinkan dirinya bahwa kalau dia mati, dia masuk surga tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang menolong dia dengan cara Tuhan menjadi sama seperti dia manusia, supaya Tuhan mengenal penderitaannya, Tuhan tahu kesesarannya, Tuhan tahu pergumulannya, dan Tuhan datang memberikan solusi, memberikan keselamatan kepada manusia. Dengan cara apa? Siapa yang percaya kepada dia diselamatkan. Dan ini terjadi berdasarkan nubuatan dari Tuhan sendiri ketika manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 3:15 Tuhan berkata bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya Tuhan tahu bahwa suatu saat dia akan datang sebagai manusia. Dia akan menghancurkan perbuatan iblis. Dia akan menghancurkan belenggu dosa, supaya manusia bisa bebas merdeka masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan oleh dia. Dan bahkan kemudian dari nubuatan Tuhan Allah sendiri sampai kepada nubuatan Nabi yang terakhir sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Dalam Mika 5 ayat yang kedua dikatakan di situ, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan meminta Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya sejak saat itu, ya, dalam Mika 5 yang pertama dikatakan bahwa
nubuatan tentang datangnya Mesias, Sang Firman yang hidup menjadi manusia, digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sebagai manusia, dia punya nama, yaitu namanya Yesus Kristus. Dan dia punya tujuan, punya misi yang kekal. Dari surga dia datang ke bumi. Untuk apa? Untuk memperkenalkan bahwa dia adalah Tuhan pencipta mereka, manusia. Dan dia adalah Tuhan Juru Selamat. Dia yang sanggup menyelamatkan mereka untuk membawa mereka pada hidup yang kekal. Hari ini kita merayakan Natal, dan hari ini kalau engkau terima dia Sang Putra Natal masuk dalam hidupmu, masuk dalam hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat ini juga engkau diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mari terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan datang kepada engkau dan mau menyelamatkan engkau. Buka hatimu, terima dia, berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkaulah Sang Putra Natal, Sang Firman, pencipta manusia yang rela datang ke dalam dunia supaya kami bisa mengenal pencipta kami dan kami bisa percaya kepada pencipta kami, bahwa pencipta kami memberikan keselamatan hidup kekal kepada kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memperkenalkan dirimu supaya kami bisa percaya kepada Engkau, dan barang siapa yang percaya kepada Engkau saat ini juga, di hari Natal ini kami memperoleh keselamatan hidup kekal, dan kami memperoleh jaminan surga untuk kami warisi kelak suatu saat nanti ketika tiba waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati dan saat ini dengan iman, dengan percaya, dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, saat ini saya mewakili seluruh gembala dan jemaat Gereja Pantekosta Indonesia, PTSA Keluarga Ilahi, mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2021, dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.